Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan solusi dari SPL dengan menggunakan metode matriks balikan atau dapat kita sebut matriks inverse. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya. Di sini SPL-nya terdiri dari dua variabel, yaitu X1 dan X2. Kemudian terdapat dua persamaan. Sebelum kita mencari solusi dari SPL tersebut, teman-teman harus pahami dulu konsep apa yang kita gunakan untuk mencari solusi SPL tersebut dengan menggunakan metode matriks balikan atau inverse dari matriks. Oke, tahapannya teman-teman harus membentuk ke dalam 3 jenis matriks. Ya, SPL ini harus dibentuk ke dalam 3 jenis matriks. Yang pertama adalah matriks A. Matriks A ini elemennya adalah koefisien dari variabelnya. Kemudian matriks X yang merupakan matriks dengan elemen variabel SPL tersebut. Kemudian sama dengan B, ini adalah matriks yang elemennya adalah ruas sebelah kanan dari SPL tersebut. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman. Nah, ini dijadikan dasar untuk kita mencari solusi dari SPL tersebut. Karena menggunakan matriks balikan atau inverse dari matriks, maka teman-teman harus pahami, misalkan kita memiliki suatu matriks A, ya, kemudian matriks A ini memiliki inverse. Kita sebut dengan matriks A inverse seperti ini ya. Kemudian teman-teman pahami, kalau matriks A kita kalikan dengan inverse-nya dari matriks tersebut, ini akan sama saja dengan mengalikan A inverse dikali A. Hasilnya akan menjadi matriks identitas. Oke ya, cukup jelas ya sampai sini. Selanjutnya, matriks A kalau kita kalikan dengan matriks identitas, ini hasilnya akan sama saja dengan matriks identitas dikalikan dengan A. Hasilnya kembali lagi ke matriks A. Nah, ini yang menjadi dasar untuk mencari solusi SPL tersebut. Di awal sudah kita peroleh ya, A X sama dengan B. Kita gunakan konsep ini. Yang sebelah kiri, ruas sebelah kiri, kita kalikan dengan inverse dari matriks A. Maka kita dapat tulis A inverse dikali A dikali X sama dengan, nah, ruas sebelah kanan juga harus dikalikan dengan A inverse. Oke ya. Dari sebelah kiri, berarti di sini bukan B kali A inverse, tapi A inverse dikali B. Karena di dalam matriks ya, perkalian matriks itu tidak berlaku sifat komutatif ya. Jadi A kali B belum tentu sama dengan B kali A. Oke ya. Oke, selanjutnya A inverse dikalikan dengan A, ya, yang ini, akan menghasilkan matriks identitas. I di sini, ya. Dikali X sama dengan, ini tetap A inverse dikali B. Selanjutnya, matriks identitas dikalikan dengan suatu matriks, hasilnya adalah matriks itu sendiri, ya. Berarti di sini, identitas dikalikan dengan matriks X, hasilnya adalah X. Berarti sama dengan A inverse dikali B. Nah, inilah rumus
yang kita peroleh untuk mencari solusi SPL dengan menggunakan metode matriks balikan atau matriks inverse. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Kalau teman-teman perhatikan, berarti di sini kita harus mencari inverse dari matriks A terlebih dahulu, baru nanti dikalikan dengan matriks B. Diperolehlah nilai matriks X. Oke ya, cukup jelas ya sampai sini. Oke, sekarang kita akan terapkan ke soal tersebut ya. Oke, berarti kita akan bentuk dulu di sini matriks A. Elemennya, anggotanya adalah 2, 1 ya. Kita ambil dari koefisien variabel tersebut ya. 2, 1. Kemudian berikutnya di sini 3, 2. Oke ya. Kemudian kita peroleh matriks X ya. Elemennya adalah variabelnya yaitu X1, X2. Kemudian matriks B, elemennya adalah ruas sebelah kanan, yaitu 5, 8. Berarti di sini 5, 8. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Sekarang kita akan mencari inverse dari matriks A. Kita akan gunakan operasi baris elementer. Berarti teman-teman tulis kembali matriks A ya. Oke, seperti ini. 2, 1, 3, 2. Kemudian kasih garis tegak. Yang sebelah kanannya tulis matriks identitasnya, yaitu 1, 0, 0, 1. Oke ya, cukup jelas ya, seperti ini. Sebelah kiri itu adalah matriks A-nya. Sebelah kanan adalah matriks identitasnya. Kita akan lakukan operasi baris elementer dengan tujuan yang sebelah kiri kita akan arahkan menjadi matriks identitas. Jadi mengalami perpindahan ya, matriks identitas sebelah kanan ini harus kita pindahkan di sebelah kiri menggunakan OBE, operasi baris elementer. Oke, kita akan lakukan. Berarti di sini ya, 2 ini harus diubah menjadi 1. Caranya sederhana, mengubah menjadi 1 tinggal dibagi dengan angkanya itu sendiri. 2 terletak di baris yang pertama, berarti B1 dibagi 2 atau per 2. Rumus ini berlaku untuk semua elemen yang ada pada baris pertama ke 1 ya. Oke, sekarang akan kita hitung. Berarti di sini 2 dibagi 2. 1. 1 dibagi 2. 1 per 2. Ya, seperti ini. Kemudian 1 dibagi 2. Ini pun 1 per 2. Kemudian 0 dibagi 2. 0. Oke, ini adalah elemen di baris yang pertama. Baris yang kedua tidak ada rumus, berarti tidak mengalami perubahan. Berarti di sini 3, kemudian 2, 0, 1. Oke ya, cukup jelas ya sampai sini. Sekarang sudah terbentuk 1 utama ya. Berikutnya, di bawah 1 utama ini harus 0. 3 ini harus kita ubah menjadi 0 ya. Caranya, kaitkan 2 baris. Yang pertama, baris yang ingin diubah menjadi 0. Berarti kan 3 terletak di baris yang kedua. Ya. Kemudian 1 utamanya ada di baris yang pertama. Berarti B1, B2, B1. Sekarang kita gunakan operasinya pengurangan. Kemudian angka yang ingin diubah menjadi 0 kita letakkan di baris yang ini. Nah, seperti ini. Ini rumusnya jadinya. B2 dikurangi 3B1. Sekarang akan kita hitung ya. Untuk baris yang pertama tidak mengalami perubahan. Kita tulis kembali 1 per 2.
kemudian 1/2, 0. Oke ya. Kita akan hitung baris yang kedua dengan rumus yang ini. Pertama ini ya, berarti B2-nya 3 dikurangi 3 kali B1-nya. B1-nya yang di atasnya ya, dengan 3, berarti di sini 1. Oke, seperti ini. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Maka di sini akan 0. Selanjutnya, B2, 2 yang ini ya, berarti 2 dikurangi 3 kali B1. B1-nya yang sejajar ya. Dengan 2 ini, 1/2. Berarti di sini 1/2. Maka dapat kita hitung 2 dikurangi, kita kalikan 3/2. Sama dengan 2 kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut 2, berarti 4/2 dikurangi 3/2. Sama dengan 1/2. Maka di sini 1/2. Berikutnya 0, berarti kita ke bawah ya. Oke. 0 dikurangi 3 kali B1. B1-nya adalah 1/2. Di sini 1/2. Sama dengan 0 dikurangi, kita kalikan 3 kali 1/2. Berarti 3/2. Sama dengan negatif 3/2. Berarti di sini negatif 3/2. Berikutnya 1 ya, berarti 1 dikurangi 3 dikali B1-nya 0. 0 ya. Berarti 1 dikurangi 3 kali 0, 0 sama dengan 1. Maka di sini 1. Oke ya. Berhasil kita ubah di bawah 1 utama menjadi 0. Berikutnya yang ini ya, harus menjadi 1. Berarti dibagi dengan dirinya sendiri, angkanya sendiri. Berarti letaknya di B2 dibagi dengan angkanya sendiri, 1/2. Nah, ini rumusnya berlaku untuk semua elemen anggota di baris yang kedua. Baris yang pertama tidak mengalami perubahan, berarti 1/2. Kemudian 1/2, 0. Nah, sekarang baris yang kedua, elemennya menggunakan rumus yang ini, berarti B2 dibagi 1/2. 0 dibagi 1/2. Jelas akan bernilai 0. Kemudian 1/2 dibagi 1/2, 1. Kemudian negatif 3/2 ya. Negatif 3/2 dibagi 1/2. Maka negatif 3/2 dikali 2/1. Maka hasilnya berapa? 2 dibagi 2, 1. Tinggal negatif 3 dibagi 1, negatif 3. Maka di sini negatif 3. Kemudian berikutnya di sini 1 dibagi 1/2. 1 dibagi 1/2. Ini akan sama saja dengan 1 dikali 2/1. Sama dengan 2/1 sama dengan 2. Maka di sini akan bernilai 2. Oke ya, cukup jelas ya sampai sini teman-teman. Oke, selanjutnya setelah ini diubah menjadi 1 utama, yang di atasnya ini harus 0. Nah, ini harus 0. Kita buat rumusnya, letaknya di B1. Kemudian 1 utamanya ada di B2 yang ini, berarti B2. Gunakan pengurangan, kemudian angka yang ingin dijadikan 0 kita tulis di sini, 1/2. Jadi rumusnya B1 dikurangi 1/2 B2. Oke, sekarang akan kita hitung ya. Baris yang kedua tidak mengalami perubahan. Kita tulis terlebih dahulu 0, 1, kemudian negatif 3. Ini 2. Nah, berikutnya kita akan cari elemen baru untuk baris yang pertama. Rumusnya sudah ada ya, B1 dikurangi 1/2 B2. Kita mulai dari 1.
1 dikurangi 1/2 kali B2-nya 0. Nah, jelas ini akan bernilai 1. Di sini 1 ya. Berikutnya di sini 1/2 dikurangi 1/2 kali B2. B2-nya 1. Nah, maka 1/2 dikurangi 1/2 sama dengan 0. Maka di sini 0. Berikutnya, oke, yang di sini angkanya berapa? Setengah ya. Setengah berarti 1/2 atau setengah dikurangi setengah dikali B2-nya adalah negatif 3. Negatif 3. Sama dengan 1/2. Negatif kali negatif positif ya. 3 kali 1/2, 3/2 sama dengan 4/2 sama dengan 2. Maka di sini akan bernilai 2. Oke, selanjutnya elemen 0 ya. Berarti di sini 0 dikurangi 1/2 kali B2-nya adalah 2. Maka dapat kita peroleh di sini 0 dikurangi 2/2 sama dengan negatif 2/2 sama dengan negatif 1. Maka di sini negatif 1. Oke, teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Oke, teman-teman perhatikan matrik ini ya. Ternyata di sebelah kiri yang ini sudah menjadi matrik identitas sesuai dengan tujuan kita. Maka yang sebelah kanan ini adalah A inverse ya. Jadi kita peroleh A inverse-nya adalah 2, negatif 1, negatif 3, 2. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman sampai sini. Oke, selanjutnya kita akan mencari matrik X ya. Sesuai dengan rumusnya. Oke, rumusnya adalah X sama dengan A inverse kali B ya. Berarti di sini X sama dengan A inverse kali B. Kita sudah peroleh nilai matrik inverse-nya untuk A, yaitu 2, negatif 1, negatif 3, 2. Kemudian kita kalikan dengan matrik B. Matrik B-nya itu adalah 5, 8. Oke ya, sekarang kita akan kalikan kedua matrik ini sama dengan 2 kali 5, berarti 10 ditambah negatif 1 kali 8, berarti negatif 8. Ya. Kemudian negatif 3 kali 5, negatif 15. Kemudian ditambah 2 kali 8, 16. Ya. Oke teman-teman, jadi perkaliannya antara dua matriks. Ya. Jumlahan baris kali kolom. Oke, kita hitung di sini 10 ditambah negatif 8 berarti 2. Negatif 15 tambah 16 sama dengan 1. Oke, sudah kita peroleh di sini nilai dari matrik X-nya. Oke, kita sudah peroleh nilai dari matrik X. Berarti di sini kita akan samakan matrik X itu nilainya adalah X1, X2. Maka diperoleh X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 1. Jadi himpunan penyelesaiannya ya, himpunan penyelesaiannya 2,1. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya. Ini adalah cara mencari solusi atau penyelesaian SPL dengan menggunakan metode matrik balikan, matrik inverse. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.